Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Ditasari dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 4D. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan hasil pembelajaran saya mengenai industri peternakan dan bagaimana aturan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan materi pada buku ajar bab 1 dan bab 2 yang telah tersedia. Sebagai gambaran awal, industri peternakan adalah sektor penting bagi ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Sektor ini menyediakan protein hewani seperti daging, susu, dan telur, serta menjadi sumber penghasilan bagi banyak rumah tangga. Memahami karakteristik fisik dan operasional peternakan adalah langkah awal yang wajib dilakukan sebelum masuk ke aspek akuntansinya. Ada beberapa jenis usaha peternakan yang memiliki ciri khas berbeda. Pertama, peternakan unggas, seperti ayam pedaging yang punya siklus produksi sangat singkat, sekitar 30 sampai dengan 40 hari, dan ayam petelur yang fokusnya pada produksi telur secara berkelanjutan. Yang kedua, ada peternakan ruminansia, yaitu hewan yang memiliki 4 lambung seperti sapi potong, sapi perah, kambing, dan domba. Usaha ini membutuhkan investasi jangka panjang karena siklus hidup hewannya lebih lama. Kemudian jenis lainnya itu ada kelinci atau sektor perikanan yang disebut juga dengan aquaculture yang memiliki kesamaan manajemen dengan peternakan darat. Selain jenisnya, terdapat juga siklus hidup ternak yang perlu dipahami, mulai dari tahap pengadaan bibit, kemudian fase pertumbuhan, fase produksi atau saat menghasilkan telur ataupun susu, hingga fase akhir atau saat hewan sudah tidak produktif lagi. Pemahaman siklus ini penting bagi akuntan karena menentukan kapan biaya dan pendapatan harus dicatat. Selanjutnya, operasional peternakan membutuhkan infrastruktur fisik seperti kandang, lahan, fasilitas pakan, serta alat pengolahan limbah. Selain itu, ada aturan hukum yang mengikat seperti standar kesejahteraan hewan atau animal welfare, izin usaha, dan regulasi kesehatan untuk mencegah wabah penyakit. Akuntansi di peternakan dikatakan unik karena objek utamanya adalah aset biologis, yaitu hewan ternak yang merupakan makhluk hidup. Hewan ini mengalami pertumbuhan, penuaan, dan bisa bereproduksi. Hal ini memunculkan tantangan seperti bagaimana menghitung perubahan nilai hewan yang terus tumbuh dan bagaimana mengalokasikan biaya pakan yang sangat besar, yang terkadang bisa mencapai 60% hingga 80% dari total biaya. Akuntansi di industri peternakan tentu terdapat PSAK atau standar yang menjadi dasar pelaporan keuangan akuntansi peternakan. Standar-standarnya biasanya meliputi PSAK 16 tentang aset tetap yang digunakan untuk mencatat aset fisik seperti bangunan kandang dan mesin-mesin peternakan. Aset ini dicatat berdasarkan biaya perolehan dan mengalami penyusutan selama umur manfaatnya. Kemudian terdapat pula PSAK 69 tentang agrikultur yang merupakan standar paling utama. Karena PSAK ini mengatur bahwa aset biologis atau hewan hidup harus diukur menggunakan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Artinya, jika berat sapi bertambah dan harga pasarnya naik, kenaikan nilai tersebut langsung dicatat sebagai keuntungan dalam laporan laba rugi, bahkan sebelum sapi itu dijual. Kemudian terdapat pula produk agrikultur, yaitu hasil dari hewan, seperti susu ataupun telur, yang akan diukur pada nilai wajar saat dipanen. Setelah dipanen, produk ini akan dicatat sebagai persediaan sesuai dengan PSAK 14. Yang terakhir, terdapat PSAK 23 tentang pendapatan, mengatur bagaimana pendapatan dari penjualan ternak atau hasil ternak diakui melalui 5 langkah identifikasi kontrak dengan pelanggan. Langkah tersebut yaitu 1. Identifikasi kontrak,
yang memastikan adanya perjanjian yang sah dan mengikat antara peternakan dengan pembeli. Yang kedua, ada identifikasi kewajiban yang menentukan barang apa yang harus diserahkan, misalnya jumlah daging, telur, atau susu yang dijanjikan. Yang ketiga, menentukan harga dengan menghitung total pembayaran yang diharapkan dan akan diterima dari penjualan tersebut. Yang keempat, alokasi harga dengan cara membagi total harga jika dalam satu kontrak terdapat lebih dari satu jenis produk. Yang terakhir, yaitu mengakui pendapatan dengan mencatat pendapatan saat barang telah diserahkan atau kendali atas produk tersebut berpindah kepada pembeli. Sebagai penutup, seluruh pencatatan ini harus mengikuti kerangka konseptual pelaporan keuangan agar informasi yang dihasilkan relevan dan dapat dipercaya oleh investor maupun kreditur. PSAK 69 di Indonesia juga sudah sesuai dengan standar internasional yaitu IAS 41, sehingga laporan keuangan peternakan di Indonesia memiliki standar yang sama dengan praktik global. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.